Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang terhormat Ibu dosen Dr. Ketati Sumekar SEMM selaku dosen mata kuliah teori portofolio dan analisis investasi dan teman-teman pada hari ini. Perkenalkan, saya Aulia Tarisalianti Putri selaku moderator yang akan mengambil jalannya presentasi dan diskusi kali ini. Hari ini yang bertugas untuk melakukan presentasi adalah kelompok 7 dengan memaparkan hasil diskusi kelompok kami. Untuk anggota kelompok 7 itu terdiri dari satu Eka Suganda NIM 538, yang kedua Ataya Hasya Putri Fatoni NIM 549. Selanjutnya saya sendiri sebagai moderator Alia Tarisas NIM 550, yang keempat Laila Duratun Nafisah NIM 569, dan terakhir Devania Ermila Subagio NIM 582. Proses manajemen portofolio. Manajemen portofolio adalah suatu proses yang dilakukan oleh investor mengatur uangnya yang diinvestasikan dalam bentuk portofolio yang dibuatnya. Proses manajemen portofolio yang diusulkan oleh CFA dapat dibagi menjadi 3 bagian utama, yaitu perencanaan atau planning, eksekusi atau execution, dan umpan balik atau feedback. Selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya ada proses manajemen portofolio. Manajemen portofolio adalah suatu proses yang dilakukan oleh investor untuk mengatur uangnya yang diinvestasikan dalam bentuk portofolio yang dibuatnya. Di sini ada gambar proses manajemen portofolio menurut institusi CFA. Jadi menurut institusi CFA ini, proses manajemen portofolio bisa dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada perencanaan atau planning, yang kedua ada eksekusi atau execution, lalu yang ketiga ada umpan balik atau feedback. Dari gambar tersebut dapat diringkas seperti yang pertama ada perencanaan atau planning, melihat sasaran-sasaran, batasan-batasan, dan preferensi-preferensi yang ditentukan oleh investor, lalu menetapkan kebijakan-kebijakan dan strategi-strategi pembentukan portofolio, lalu mempertimbangkan kondisi-kondisi eksternal seperti ekonomik, sosial, politikal, dan sektor industri. Lalu menetapkan ekspektasi pasar modal. Oke, yang kedua ada eksekusi atau execution sendiri ini mengimplementasikan strategi ke dalam pelaksanaan taktis yang dalam bentuk alokasi aktiva taktis dan optimalisasi portofolio dalam wujud kombinasi return dan resiko terbaik yang memenuhi sasaran-sasaran investor. Lalu pemilihan sekuritas, lalu mengimplementasikan dan mengeksekusi portofolio. Lalu di sini yang terakhir ada umpan balik atau feedback, memonitoring portofolio dan merespon terhadap perubahan-perubahan input investor dan pasar. Lalu menyumbangkan atau rebalancing portofolio, lalu mengevaluasi kinerja portofolio untuk meyakinkan sasaran-sasaran investor yang masih terpenuhi. Lalu selanjutnya adalah perencanaan portofolio. Tahapan awal dari proses manajemen portofolio adalah perencanaan atau planning. Tahap perencanaan ini memfokuskan pada penentuan input-input yang diperlukan untuk membentuk portofolio. Ada 3 input yang digunakan untuk membentuk portofolio, yaitu return expectation individual sekuritas atau input ini digunakan untuk membentuk return expectation portofolio. Lalu yang kedua ada varian return individual sekuritas, lalu yang ketiga ada covariant return individual sekuritas. Varian dan covariant return individual sekuritas digunakan untuk membentuk varian return atau resiko portofolio. Baik, selanjutnya adalah sasaran-sasaran investasi investor. Yang pertama adalah sasaran-sasaran investasi lebih difokuskan pada pencapaian kombinasi return dan risiko yang terbaik dari sudut pandang investor. Kombinasi ini menunjukkan tukaran trade-off antara return yang dituntut yang dapat diterima oleh investor dengan tingkat toleransi risiko yang harus dihadapi atau risk tolerance. Kedua adalah preferensi return dan risiko investor individual lebih ditentukan oleh tujuan dan batasan masing-masing pribadi investor. Sedang untuk investor institusi,
Kebijakan portofolio mereka ditentukan dengan memperhitungkan tujuan yang hendak dicapai. Selanjutnya adalah batasan-batasan investasi investor. Dalam pembentukan portofolio, investor pasti dihadapkan pada beberapa batasan. Batasan-batasan yang dapat terjadi adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah likuiditas, yang kedua adalah ketersediaan aktiva, yang ketiga horizon investasi, yang keempat adalah peraturan-peraturan. Bisa dilihat dari bagian di samping. Pertimbangan faktor makro yang relevan. Faktor tersebut adalah faktor ekspektasi makro yang dapat mempengaruhi pasar modal. Faktor-faktor makro yang harus dipertimbangkan adalah faktor ekonomi, sosial, politik, dan sektor industri. Faktor ekonomi yang penting dipertimbangkan adalah suku bunga pasaran yang akan terjadi karena suku bunga mempunyai hubungan terbaik signifikan dengan kinerja pasar modal. Faktor ekonomi lainnya yaitu perlu dipertimbangkan adalah inflasi. Inflasi perlu dipertimbangkan terutama untuk investasi horizon jangka panjang agar investasi portofolio di kemudian hari tidak kehilangan daya tariknya karena returnnya di bawah inflasi yang terjadi. Selanjutnya, menentukan ekspektasi pasar modal. Penentuan ekspektasi pasar modal adalah mengekspektasi kondisi pasar modal di masa depan yang harus sudah dipersiapkan sedini mungkin. Misalnya, mengekspektasi return ekspektasian dari masing-masing sekuritas yang akan dimasukkan ke dalam portofolio. Contoh lainnya adalah mengekspektasi kinerja pasar modal di masa depan. Apakah masih bullish atau akan berubah menjadi bearish? Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman. Eksekusi portofolio berdasarkan kebijakan dan strategi yang telah dibuat dan ekspektasi pasar modal. Tahap selanjutnya adalah mengeksekusi portofolionya. Mengeksekusi portofolio berarti membuat portofolio. Jika portofolio masih belum dibuat dan merevisinya di kemudian hari berdasarkan umpan balik yang diterima, beberapa tahapan dalam mengeksekusi portofolio ada sebagai berikut ini. Yang pertama ada 1. Alokasi aktiva, yang kedua ada optimalisasi portofolio, yang ketiga ada pemilihan sekuritas, dan yang terakhir ada implementasi dan eksekusi. Selanjutnya yaitu kesimpulan dari presentasi hari ini, yaitu manajemen portofolio adalah proses dinamis yang melibatkan perencanaan, eksekusi, dan umpan balik. Tahap perencanaan menentukan sasaran investasi, batasan, serta faktor eksternal seperti kondisi ekonomi, sosial, dan politik untuk menyusun strategi portofolio. Tahap eksekusi menerapkan strategi melalui alokasi aset, optimalisasi portofolio, dan pemilihan sekuritas. Umpan balik berupa monitoring, rebalancing, dan evaluasi kinerja memastikan portofolio tetap relevan dengan tujuan awal. Penekanan pada faktor makro dan ekspektasi pasar modal sangat penting untuk mengelola resiko dan return secara optimal. Demikian kegiatan presentasi dan diskusi hari ini dari kelompok 7. Saya selaku moderator meminta maaf atas segala kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.